Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan kegiatan praktikum pada saat ini. Kami dari kelompok magnesium akan melakukan praktikum percobaan larutan elektrolit dan non elektrolit. Tanpa membuang waktu, saya persilakan kepada Saudari Marfanti Ipa untuk menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Yang pertama ada 1 buah triplet, ada tisu, ada 5 kemasan air mineral, ada kabel, ada gunting, ada 2 buah baterai, ada 1 buah lampu percis, ada lakban, ada 2 buah paku, dan juga ada 2 buah sendok. H2SO4 atau air aki, air mineral, larutan cuka, garam, dan juga gula. Itulah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Sudarman Tiapon dan Saudara Fahrul Rozak Arham Syaban untuk membuat rangkaian alat uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih. Selanjutnya saya Sudarman Tiapon dan rekan saya Fahrul Rozak. Di sini kami akan merangkai alat uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Lubna K. Umafagur untuk membuat larutan-larutan yang diperlukan dalam melakukan praktikum larutan elektrolit dan non elektrolit. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membuat larutan pengujian elektrolit dan non elektrolit.
Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Putri Mawar S. Haji Fardan untuk melakukan percobaan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih moderator. Saya akan melakukan pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Amira Sulabudiansa untuk membacakan hasil pengamatan beserta kesimpulan yang didapat pada saat praktikum berlangsung.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dari percobaan tadi dan beserta kesimpulannya. Yang pertama ini, berdasarkan pengetahuanmu sebutkan gejala berlangsungnya hantaran arus listrik. Yang pertama ada larutan CH3COOH atau larutan cuka. Gejala yang berlangsung yaitu bohlam menyala dan ada gelembung gas. Berikutnya air kemasan. Gejala yang berlangsung yaitu bohlam tidak menyala serta tidak ada gelembung gas. Yang berikut garam. Gejala yang berlangsung yaitu bohlam menyala serta ada gelembung gas. Selanjutnya gula. Gejala yang berlangsung yaitu bohlam tidak ada serta tidak ada gelembung gas. Yang terakhir ada H2SO4 atau air aki. Gejala yang berlangsung yaitu bohlam menyala serta ada gelembung gas. Pertanyaan yang kedua, kelompokkan bahan uji tersebut ke dalam larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang pertama, yang dapat menghantarkan arus listrik yaitu ada larutan garam, larutan CH3COOH atau air cuka, ada larutan H2SO4. Yang kedua, yang tidak dapat menghantarkan arus listrik yaitu larutan gula serta air kemasan. Pertanyaan berikutnya, manakah yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Yang termasuk dalam elektrolit lemah yaitu larutan garam dan H2SO4 atau air cuka. Yang kedua ada elektrolit lemah yaitu garam. Yang terakhir non-elektrolit yaitu ada air kemasan dan gula. Yang kelima, mengapa gula jika dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan listrik? Karena gula yang dilarutkan dalam air tidak dapat terionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, mengapa larutan cuka jika dialiri arus listrik terbentuk gelembung gas dan lampu tidak menyala, sedangkan larutan asam sulfat atau H2SO4 jika dialiri listrik menimbulkan banyak gelembung gas dan lampu menyala terang? Yang pertama, karena larutan cuka tidak dapat terionisasi dengan sempurna dan bisa dikatakan sebagai elektrolit lemah. Yang kedua, sedangkan larutan asam sulfat atau H2SO4 dapat terionisasi dengan sempurna dan bisa dikatakan sebagai elektrolit kuat. Kesimpulan dari kelompok magnesium yaitu larutan garam, larutan H2SO4 atau air aki, dan larutan CH3COOH adalah larutan elektrolit dan air kemasan, dan gula adalah larutan non-elektrolit. Dari larutan yang dibuat ada yang dapat terionisasi dan tidak dapat terionisasi, disebabkan karena ion-ion yang terdapat dalam larutan ada yang dapat bergerak bebas dan ada yang tidak dapat bergerak bebas atau masih dalam bentuk molekul. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja praktikum dari kelompok magnesium. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.